Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titi Handayani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Wonosobo. Ingin memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1 T4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif yang harus dipunyai adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Sedangkan intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal lainnya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan dirinya sendiri sehingga tercipta identitas atau keberhasilan pada diri murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab adalah dengan cara guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Kiai Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidup kekuatan kodrat pada murid. Untuk nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang selanjutnya adalah budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah kami pelajari adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin, teori kontrol,
Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam mewujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang baik yang sudah saya lakukan, munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang harus diperbaiki adalah guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari penting komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun berada. Demikian pemaparan saya. Terima kasih sudah menonton. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.